mulai menuruti perintahnya, kemudian tidak menyakiti, dan bagaimana kita bisa berakhlak mulia, dan kemudian memohonkan ampun untuk orang tua, bersedekah, kemudian beramal soleh, dan kemudian menjaga nama baik orang tua. Dan dari semua nasihat yang diberikan, sebetulnya pada ujungnya saya mencatat tadi di Al-Quran ya, di Al-Quran bahwasanya kita semua insya Allah bisa dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sekeluarga. Baik, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan di awal, kita akan memasuki tanya jawab, dan alhamdulillah sudah banyak yang disampaikan oleh jamaah sekalian. Namun saya akan pilihkan beberapa, takut waktunya tidak cukup. Yang pertama, Ustadz, bagaimana menghadapi orang tua yang marah atau emosional yang kadang membuat diri kita itu kesal? Bagaimana menyikapinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, ya, memang dalam kehidupan nyata atau sehari-hari, ya, tidak seluruhnya berjalan seideal yang kita bayangkan, ya. Dan pasti saja ada yang kemudian memerlukan, ya, katakanlah adjustment dalam kehidupan kita. Termasuk diantaranya adalah bagaimana menghadapi orang tua yang emosional, temperamen, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Subhanahu wa Ta'ala rahmati, yang pertama saran saya adalah tetap ya, jaga kelemah lembutan kita kepada orang tua kita. Ya. Yang kedua, saya katakan jangan terbawa dengan alur komunikasi ataupun pembicaraan yang disampaikan orang tua. Maksudnya gini, kalau kira-kira topik itu udah bikin beliau sensi, coba kita rubah dengan topik lain. Ya. Ataukah misalnya kita pamit dulu ke dapur, kita alihkan pembicaraan dan lain sebagainya. Ya. Saya ada satu kejadian, ini true story, ya. Jadi bukan cerita, bahkan minta solusi itu sampai nangis. Jadi jamaah saya ini di Sydney, dan anak-anaknya itu putri, ada 2 orang, masih umur 10, 1, dan 8 tahun satu. Ya. Cuma sama mereka sudah dibiasakan untuk pakai jilbab. Jadi liburan ke sini, dan rumahnya dekat Trakindo itu Jagakarsa. Ya. Bapak Ibu Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ayahnya ketika melihat cucunya itu dipakaikan hijab, dia nanya ya, ke cucunya, kamu dipakai jilbab sama ayah kamu, sama ibu kamu merasa terbebani nggak? Dia bingung, anak kecil kayak gitu kan? Ya. Ini kemauan kamu bukan? Gitu. Dia diam juga. Enggak, kalau memang kamu nggak mau, ini udah masalah hak asasi manusia nih katanya. Yang akan melaporkan ke Komnas HAM. Waduh, ya, saya ditelepon, Ustadz, gimana ya? Satu sisi bapak kami, tapi kalau dibantah nih gimana? Tapi singkat. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, yang selanjutnya adalah coba Bapak Ibu lihat ya, emosi temperamennya itu dalam hal apa. Ya. Waktu itu karena via telepon saya katakan, udah deh kalau kayak gitu putri Bapak suruh masuk ke kamar, dan Bapak juga calling down ya, entah itu sholat dulu atau apalah gitu ya. Kemudian ajak ngobrol yang lain. Kalau Bapak dari Australia bawa oleh-oleh, coba keluarkan dulu oleh-oleh, ngajak ngobrol dan lain sebagainya. Intinya adalah bahwa jangan ikutin ya. Apalagi kalau kemudian mohon maaf kita juga modelnya yang sensi juga. Jadi ketika ini akhirnya jadi meledak ya. Jadi yang pertama tetap pertahankan kelemah lembutan ngobrol dengan orang tua. Yang kedua, kalau memang topik-topik tertentu itu sensitif bagi orang tua kita ya, maka coba ya, alihkan pembicaraan kepada yang lain. Kalau kemudian udah sempat ngobrolin tentang itu, saya kira bisa kemudian kita alasan mau ke belakang dulu atau mau apa dan lain sebagainya intinya. Ya. Yang ketiga terakhir tentunya adalah bahwa doakan ya, mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya, menenangkan dirinya ya. Dan yang keempat adalah marahnya itu biasanya dalam hal apa? Kalau marahnya itu berkaitan dengan apa yang perlu kita rubah, saya kira nggak apa-apa kita juga merubah. Tapi kalau ternyata marahnya itu bersifat misalnya, tidak sesuai dengan aturan ataupun Islam, misalnya marahnya itu sampai sekarang belum punya rumah, belum punya mobil, misalnya kayak gitu. Ternyata kan ayah kita nggak tahu bahwa kita nggak punya rumah ini karena maaf misalnya,
kita pengen punya rumah tapi nggak terlibat ngutang misalnya, itu kan gitu ya. Tapi kalau misalnya marahnya itu misalnya kamu anak-anak itu waktunya sholat nggak, kalau kayak gitu saya kira nggak apa-apa untuk kita rubah gitu ya. Jadi lihat juga. Jadi itu 4 hal yang bisa saya sampaikan ketika menghadapi orang tua yang emosional. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya pertanyaan bagaimana melanjutkan sebetulnya aktivitas orang tua ya, tapi orang tuanya sudah wafat, yaitu misalnya melalui arisan gitu ya. Dalam arisan itu juga terlibat kawan-kawan bapaknya. Jadi mungkin yang saya tangkap bagaimana tetap masih bisa menyambung silaturahim dengan rekan-rekan bapaknya, tapi aktivitasnya melalui arisan, yaitu seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati ya. Saya kira yang pertama diusahakan dulu. Bisa nggak kalau kemudian silaturahim tapi nggak ikut arisan misalnya gitu ya. Misalnya kita datang, misalnya kita masih tetap Om yang dulu Papa suka arisan masih jalan, kamu kalau mau datang ya kita datang gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita ini gimana ikutnya nggak? Kayaknya nggak deh, saya lagi apa gitu misalnya. Ya itu bisa, kalau memang bisa demikian, saya kira silaturahimnya tetap berjalan ya, dan arisannya kita nggak perlu ikut ya. Atau kita bisa mengusulkan sesuatu yang lain. Gimana kalau selain arisannya kita ada kayak semacam apa ya, bukan iuran tapi kayak nabung lah, kalau ternyata anggota arisan itu ada yang sakit atau ada yang kemudian perlu reward, misalnya anaknya misalnya keterima di mana gitu ya, kita kasih apresiasi misalnya. Nah kita bisa ikut yang di situnya gitu ya, bisa ikut yang misalnya kayak nabung ataupun infaknya ya. Tapi kita nggak ikut yang arisannya, sehingga silaturahim, melanjutkan silaturahim dari orang tua kita berjalan, kemudian kita juga masih bisa terlibat dengan mereka ya, sehingga kemudian istilahnya win-win solution lah, saya kira gitu ya. Saya kira itu ya. Baik. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya apakah ziarah ke makam kemudian mendoakan orang tua kita yang sudah di alam kubur, di makam, itu diperbolehkan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, memang ziarah kubur ini awalnya dulu ya, ketika pertama-tama Islam itu sempat dilarang. Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan, ala wa inni nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ketahuilah, kata Nabi, dulu aku pernah melarang ziarah kubur karena khawatir masih ikut tradisi dengan jahiliyah. Bagaimana masyarakat jahiliyah itu ketika ziarah kubur itu mereka kemudian mencakar-cakar wajah, nangis sampai kemudian niyahah, istilah kalau bahasa agamanya itu meraung-raung, meratap ya. Tapi ketika berikutnya Nabi mengatakan fazuruha, sekarang kalian ziarah kuburlah. Dalam riwayat yang lain ya, Nabi menambahkan fa innaha tudzakirul akhirah, karena ziarah kubur itu adalah mengingatkan kematian ya. Jadi dengan demikian maka ziarah kubur itu sekarang adalah boleh. Bagaimana dengan wanita? Sama ya. Yang penting wanita tersebut aman dan selamat daripada fitnah, dibenarkan untuk ziarah kubur, dan dengan begitu dia akan mengingat daripada kematian dan menghaluskan perasaan kita untuk kemudian berbakti ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, kadang kita pengen rumah kita rapi, bersih ya. Tapi bagaimana dengan makam orang tua kita ya. Saya tadi bilang bahwa rumah saya di Cempaka Putih, makam bapak saya nggak jauh, daerah Johar Baru ya. Tapi kemarin ketika musim hujan, sebulan sekali aja kami ke sana, rumput itu udah tinggi ya. Walaupun mohon maaf ada pegawainya dan kita juga kadang nitip istilahnya ya, tapi ketika nggak ditengok ya bukan nggak dicukur namanya, nggak dirapihin rumputnya gitu ya. Ini yang kemudian kita jadi sering terharu bahwa kita pengen rumah bersih, rapi, ternyata makam orang tua kita ilalangnya tinggi-tinggi ya. Kadang juga karena hujan tanahnya udah mungkin mulai kekikis gitu ya. Jadi ini ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali bahwa dulu memang pernah terlarang, tapi kemudian Nabi mengatakan ziarah kuburlah karena itu mengingatkan akan kematian. Dan sekali lagi saya katakan, niatan kita adalah untuk kemudian mengingatkan kita kematian, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, kalau memang ada yang dibutuhkan dari makam orang tua kita,
itu bisa kita lakukan secepatnya. Ya. Maksud saya gini, karena kalau yang nggak diziarahin, walaupun kita bayar, mohon maaf, kadang suka ditumpuk kalau di Jakarta, ya. Karena dianggap nggak diacukan oleh ahli warisnya. Ya. Ditumpuk itu artinya dimasukkan jenazah yang lain. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Selanjutnya bagaimana berbakti kepada mertua? Dalam hal ini juga mertuanya berbeda akidah dengan kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, berbakti kepada mertua yang berbeda akidah tetap bisa kita lakukan. Ya. Bahkan justru menjadi salah satu target daripada dakwah kita. Ya. Semua bakti kepada orang tua yang muslim bisa kita terapkan kepada bakti kepada mertua yang non muslim, kecuali yang berkaitan dengan akidah. Ya, kalau yang berkaitan dengan akidah tentu tidak. Tapi dari mulai berkata lembut, mengunjungi, ya, memberikan makanan, tentunya tidak mendoakan. Kalau doakan diberi hidayah, oke, ya, itu semua bisa kita lakukan. Bahkan saya ada true story di Perth di West Australia. Jadi ada ibu-ibu, ya, suaminya Chinese Indonesia dan masuk Islam. Nah, mertuanya tinggal di sana. Cuma anaknya yang 2 lagi, satu di Amerika, satu di Bali. At least ketika sakit, cuma dia yang ini. Nah, beliau sebenarnya ya merasa biasa-biasa aja yang beliau lakukan. Pagi dia jenguk, ya, kadang dibawain buku buat sekedar dibaca sama mertuanya, ya. Kemudian dia kerja, sore dia jenguk lagi. Pokoknya jam jenguk dia nih kan. Tapi apa yang terjadi? Ketika sakaratul maut, ya, ternyata mertuanya ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Dan ketika meninggal, itu ipar-iparnya dari Amerika dan dari Bali datang dan kemudian marah ketika melihat bahwa ibu mereka itu mau diprosesi secara Islami. Tapi nurse, ya, perawat-perawat yang ada bersaksi, enggak, memang dia terakhir udah masuk Islam. Ya. Dan kemudian ada ucapan yang memang kayaknya pedas, tapi memang betul, kata perawat ini, kalian ketika sakit kemana aja? Kan ibu ini yang ngedampingin, sehari 2 kali. Dan bagi orang sana, itu bisa sehari 2 kali itu di tengah mereka kehidupan materialisme, itu hebat betul. Jadi mereka ngacungkan jempol. Nah, kita bisa menunjukkan akhlak Islam, gitu. Kepada mertua yang, non-muslim tadi, bahkan bisa meraih simpati dia, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan akidah tentunya. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Selanjutnya bagaimana dengan hutang fidyah orang tua kita yang sudah wafat, sedangkan kita tidak tahu hitungannya berapa banyak gitu. Bagaimana cara membayarkannya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, ya. Kalau memang kita tidak bisa mengira secara pasti, ya, maka kita ambil yang kira-kira kita ingat saja, ya. Dalam artian misalnya, oh papa itu maaf, beliau tuh mulai uzur, mulai pikun itu kayaknya 3 tahun ke belakang deh misalnya. 3 tahun sebelum meninggal, oh berarti 3 tahun, berarti 3 kali Ramadan. Ya. Dan mohon maaf, kita bulatkan saja. Kita nggak tahu lagi Ramadan 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, Ramadan tuh 30 hari apa 29 hari, udah bulatin aja 30 aja deh gitu ya. Kecuali kalau kita merujuk dan kita dapatkan, oh ternyata Ramadan yang ketiga paling belakang itu ternyata 29. Yang ini baru 30. Nah, tapi kalau misalnya kita mau dibikin 30 juga nggak apa-apa, karena kalaupun lebih dia bisa berjadi sedekah. Jadi kembali apa yang kira-kira kita coba renungi, coba hitung, kayaknya sekian tahun deh misalnya. Ya, kalau misalnya kira-kira nggak tepat, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, ya, dari apa yang khilaf yang kita inginkan. Ya. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya bagaimana dengan orang tua yang misalnya berhutang, kemudian sudah dibayarkan oleh anaknya, tapi tanpa sepengetahuan anaknya berhutang kembali gitu. Nah, seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati. Di sini ada 2 hal ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah berkaitan dengan membayarkan hutangnya. Yang kedua berkaitan dengan menasehati orang tuanya. Ya. Kalau membayarkan hutangnya karena ini berkaitan dengan hak orang lain, maka tentunya kita sedapat mungkin untuk membayarkannya. Ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana menasehatinya. Saran saya adalah yang pertama, ya, kepada yang memberikan hutang,
Kalau memang orangnya sama itu juga, ya, maka kita kasih ultimatum. Mas, Bu, nanti kalau ibu saya minjem lagi, kasih tahu saya. Pokoknya kalau saya nggak dikasih tahu, saya nggak bayarin. Kasih ultimatum, gitu. Agar kemudian juga, karena bisa jadi gini, Bapak Ibu rahmati Allah, saya juga nggak tahu ya, mungkin nomor dari itu nggak tahu kalau Bapak Ibu. Cuma sering banyak SMS pinjaman, jaminan BPKP, ada nggak ya begitu? Ini Bapak Ibu rahmati Allah, saya bilang nih nomor dari mana kok banyak bener yang gitu. Jadi artinya adalah bahwa kadangkala triggernya itu nggak dari orang tua kita misalnya, ya. Misalnya dari orang itu yang nawarin gitu, Bu, mau pakai uang nggak? Saya nggak ini. Lo kan tadi bayarin anak. Nah, kadang ada triggernya juga dari orang lain. Jadi kita perlu juga bikin dia itu pelajaran gitu ya. Saya di Cempaka Putih kadang, mohon maaf, yang disebut bank keliling sebenarnya kan riba itu ya. Itu justru mereka yang datang gitu ya. Ibu nggak pengen minjem nih, kan mau lebaran misalnya. Ternyata mereka duluan kadang yang itu ya. Nah sekarang kita kompak tuh RT RW nanda tanganin, kalau ada bank keliling diusir gitu ya. Karena riba itu tadi. Ya. Nah jadi kembali bahwa perlu dijadikan pelajaran juga, bukan hanya orang tua kitanya dulu nih gitu. Kalau hutangnya jelas kita bayarkan. Cuma ini masalah edukasinya ya. Ke orang tersebut kalau memang ternyata sama dia juga, kita bilangin, Bang, pokoknya kalau orang tua saya minjem enggak ya. Kalau Mas ternyata nawarin duluan, saya nggak bayarin pokoknya deh gitu. Nah, itu bisa kita kasih ultimatum begitu. Ke orang tua kita ternyata tentunya perlu untuk kemudian kita berikan nasihat ya. Yang pertama tentunya kita cari tahu ya. Utang itu kan ada dua kalau dalam agama. Ada utang konsumtif dan ada utang produktif. Ya. Kalau utang konsumtif misalnya ngutang buat makan, ngutang buat beli baju gitu ya, ngutang buat beli HP, ini utang konsumtif. Ya. Ini bisa kita tanyakan, Ibu ngutang itu buat apa? Ya habis aku mau beli ini, mau makan nggak ada. Nah, kalau memang begitu jadi introspeksi diri kita. Oh ternyata kita ngasih uang saku, ataupun kita ngasih sangu, ataupun kita nyiapkan makanan, itu kurang misalnya. Nah, ini berarti kan kita tambahin ya wis kalau kayak gitu, saya biasanya ngasih 1 juta, tak tambahin ya jadi 1,5 juta, tapi ibu jangan minjem lagi, itu kan bisa. Ya. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, tapi ada juga yang ternyata bukan itu, tapi karena memang maaf ya, budaya ya, pengen beli ini, kita udah nyukupin, ngasih uang kayaknya cukup, tapi ternyata budayanya atau karakternya, nah ini berarti harus dinasehati ya. Atau ada hutang produktif ya, misalnya ya ini mohon maaf, ibu kita ikut pengajian nah gitu, terus di pengajian itu jadi ibu-ibu sekarang ini Ramadan gitu ya, kita ini artinya diajak gitu. Nah ibu tuh bingung, kamu kan ngasih cuma buat makan. Nah kalau kayak gini kan berarti utangnya produktif nih gitu. Ya nggak apa-apa kita ini kan. Cuma kita bilang kalau gitu nanti bilang Bu gitu ya. Bulan kemarin kan ibu udah ngutang juga. Iya tapi bulan kemarin waktu itu katanya ada program buat ngebangun masjid. Jadi kan tetap produktif. Cuma berarti masalahnya. Jadi saya kira perlu dipilah-pilah ya, minjamnya kenapa. Ada yang karena trigger dari orang yang nawarin. Ada yang hutangnya itu konsumtif dan ada yang hutangnya itu ternyata hutang bukan buat ibu kita, dia nggak make gitu ya. Kadang nggak enak sama tetangga, ternyata buat dipinjemin ke tetangga nggak bisa bayar, ibu kita yang kemudian ketagih kan bisa. Jadi kita coba analisa dan kemudian kita kasih treatment yang sesuai. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, ada 2 pertanyaan terakhir Ustadz. Jadi yang pertama, bagaimana dengan aktivitas mungkin ini 40 hari, 100 hari, yang mungkin bagi sebagian orang ini adalah sebagai tanda bakti kepada orang tua, tapi di sisi lain ada yang takut aktivitas ini justru bukan menambah pahala gitu, tapi mungkin ini menjadi suatu hal yang masih diperdebatkan gitu. Bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati ya. Yang pertama sih saran saya lihat daripada bagaimana keadaan di mana orang tua kita tinggal ya. Kalau memang di orang tua kita tinggal mereka masih katakanlah mengamalkan hal tersebut ya, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengarahkan ya. Jadi peran kita di masyarakat itu kan ada peran tauji, mengarahkan, ada peran kemudian membimbing ya,
ada peran kemudian memimpin. Nah itu ada beberapa. Nah kalau ini adalah peran mengarahkan. Artinya kita sampaikan bahwa ini ya kita pengen acaranya tuh kayak begini misalnya. Ya. Jadi hal-hal yang menjadi perdebatan itu seminimalisir kita kurangi. Ya. Sehingga kemudian misalnya ada tapi bentuknya adalah apa ya, misalkan mohon maaf ya, diganti dengan ceramah yang mengingatkan tentang kematian ya. Bagaimana kemudian ceramah bukan hanya kematian tapi kayak gini nih ya. Bagaimana bentuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal, bagaimana kemudian juga persaudaraan, termasuk mohon maaf sebenarnya ada satu yang agak terlupa, yaitu bagaimana kemudian menghitung bagaimanakah warisan daripada orang tua yang sudah meninggal. Saya katakan menghitung dulu, jangan langsung membagikan, karena kadang bisa jadi harta warisnya itu adalah rumah yang ditempati oleh orang tua kita. Jadi misalnya yang meninggal ayah, ternyata warisannya rumah. Nah ini kan sensitif kalau kemudian harus dijual gitu. Tapi paling tidak dihitung, oh kakak dapatnya seperberapa, abang dapatnya seperberapa. Jadi kalau rumah ini nanti kira-kira dijual, berarti sekian persen untuk jatah. Itu paling tidak dihitung dulu maksud saya. Ya. Nah jadi Bapak yang dirahmati Allah adalah coba lihat bagaimana orang tua kita meninggal, lingkungannya kayak bagaimana, dan kalau memang ternyata mereka masih mengamalkan hal seperti itu, coba peran kita adalah mengarahkan. Ya. Sehingga kemudian bisa meminimalisir dari hal yang diperdebatkan. Ya. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, pertanyaan terakhir, ada satu ayat dalam Al-Quran, Quran surat 31 ayat 33, bahwa takutlah pada hari akhir, pada hari yang ketika orang tua tidak dapat menolong anaknya dan anaknya tidak dapat menolong orang tua sedikit pun. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan yang tadi Ustaz, apakah bakti seorang anak pada orang tua yang sudah wafat itu apakah memang relevan dengan ayat ini atau bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Ayat tersebut adalah ketika mereka semuanya sudah di akhirat. Ya. Ketika sudah di akhirat itu nggak bisa sama sekali untuk kemudian katakanlah memberikan manfaat kepada yang lain. Ada sebenarnya satu ayat kalau ingin dipermasalahkan, yaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada yang didapat dari seseorang kecuali yang dia upayakan. Nah, itu kecuali kalau pakai dalil itu, ya. Baru kemudian boleh bertanya, Ustadz, terus bagaimana tentang orang yang bersedekah atas nama orang tuanya yang sudah meninggal? Ada dua jawaban. Yang pertama, ayat tersebut adalah berkaitan dengan dosa. Jadi memindahkan dosa itu nggak ada. Gitu. Kalau pahala boleh, tapi dengan syarat. Ya. Amal-amal yang memang ada hadisnya atau ada dalilnya. Makanya tadi saya katakan tidak secara umum. Ya. Bapak Ibu bisa melihat bahwa bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dalam bentuk kemudian beramal untuk orang tua yang sudah meninggal, itu hanya beberapa, di antaranya adalah haji, itu boleh. Karena berdasarkan hadis dari Syubrumah, ya, di mana Syubrumah ini datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku menghajikan ayahku yang sudah tua, nggak sanggup? Nabi bertanya, kamu udah haji belum? Belum. Kata Nabi kemudian, haji an nafsik, thumma an abik. Haji dulu buat kamu, baru haji buat ayahmu. Karena ada dalilnya, maka di sini boleh. Begitu juga sedekah, karena tadi hadisnya adalah Sa'ad bin Mu'adz tadi, hadis riwayat Imam Bukhari dan ini sahih. Ya. Begitu juga tentang saum atau fidyah tadi, itu ada dalilnya. Jadi di sini para ulama mengatakan bahwa ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak ada yang dia peroleh kecuali yang dia upayakan, itu konteksnya berkaitan dengan dosa. Adapun berkaitan dengan pahala, maka amal-amal yang ada dalilnya, maka itu adalah dibolehkan. Adapun tadi ayat yang tadi penanya tanyakan itu adalah berkaitan ketika semuanya sudah di alam dibangkitkan, nah itu udah nggak bisa memberikan manfaat. Ya, jadi istilahnya nggak pakai orang dalam. Ya, bahkan ada, mohon maaf gitu ya, ada sempat seorang ustadz nih karena orang Betawi ya, diajakin sholat kagak sholat, puasa kagak puasa, cita-cita masuk surga, emang ada orang dalam gitu ya. Gitu ya. Itu jadi kembali bahwa demikian. Jazakallah khairan.
Baik, jazakallahu khair Ustaz. Alhamdulillah kita tidak terasa ya udah 1,5 jam dalam kajian ini. Mudah-mudahan nanti insya Allah ada kelanjutannya yang mana Amin, memang amin. bagaimana kita memuliakan orang tua, kemudian bisa berbakti kepada orang tua yang sebetulnya tadi Ustaz bilang kasih orang tua itu tidak berbatas ya, kasih anak sepanjang galah, kasih orang tua sepanjang zaman. Mudah-mudahan ini salah satu ikhtiar kita untuk kita mendapatkan ilmu ya, bagaimana kemudian kita berbakti kepada orang tua. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas tausiahnya, dan sebelum ditutup kita akan dengarkan closing yang akan disampaikan oleh Pak Afdeli Sidki, ya, General Manager dari PT Temin. Kami persilakan Pak Afdeli. Terima kasih Pak Yayan, terima kasih Ustadz Dr. Agus Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran ya Pak Yayan suara saya? Ya, bagus Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga kita bisa hadir dalam acara Tablik Akbar BKMT yang kelima di tahun 2021 ini, yang secara khusus membahas tentang amalan di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan para sahabatnya, hingga kita umatnya senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Pada guru kita Ustadz Dr. Agus Setiawan, LCMA, jujur Ustadz, kalau tadi Pak Yayan bilang Brebes Mili ya, saya tadi cari langsung di Google, Brebes Mili itu kalau bahasa Betawinya air matanya ngembang gitu ya Ustadz ya. Jadi ya makasih Ustadz, kita diingatkan hari ini oleh Ustadz terkait dengan bagaimana berbakti kepada orang tua, dan juga semoga hati kita yang gampang ngembang ini ya matanya ya, itu mudah-mudahan membuat kita lebih mudah ya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih mudah untuk bisa lebih baik lagi pada orang tua kita. Dan terima kasih Ustadz atas nasihat dan tausiahnya yang sudah disampaikan dalam acara Tablik Akbar ini. Tentunya membuat kita mendapat pencerahan ya Ustadz, bagaimana bakti kita terutama saat pandemi ini, saat jauh dari orang tua. Dalam Tablik Akbar yang tadi Ustadz sampaikan, saat jauh dari orang tua, bagaimana bakti kita adalah hal yang sangat penting. Di pandemi ini, mungkin orang tua kita yang ada di kampung, yang secara jarak jauh dari kita, merupakan ujian tersendiri. Namun, bentuk bakti seorang anak tidak boleh terhalang dengan jarak. Tadi Ustadz sudah banyak memberikan tips-tips agar bakti kita maksimal pada orang tua, walaupun secara jarak berjauhan. Serta bakti orang tua itu sangat besar pahalanya. Surga jaminannya, sebagai sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadits riwayat Tirmizi nomor 1900, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adi' zalikal bab aw ihfazhu. Yang artinya, orang tua adalah pintu yang surga yang paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hal tersebut menggambarkan bahwa orang tua merupakan salah satu pintu menuju surga, dan kita harus bisa memanfaatkan kesempatan tersebut sehingga kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua kita. Amin. Kita juga berharap semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu agar nanti aktivitas-aktivitas kita berjalan dan normal, baik aktivitas di rumah, kantor, dan aktivitas di ruang-ruang seperti ini, dan kita bisa berkumpul bersama keluarga kita dan orang tua kita kembali. Selain itu diharapkan dan adanya kajian dari guru-guru kita seperti dari Ustadz Dr. Agus, di tengah-tengah kesibukan kita semua, maka akan menambah amal soleh kita, dan pada akhirnya diharapkan kesalahan kita akan menambah kebaikan dan keberkahan bagi perusahaan kita. Demikian yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Ustadz, top manajemen, Bapak Ibu pengurus BKMT, dan jamaah sekalian. Insya Allah kita akan dipertemukan pada acara berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair Pak Afdeli. Sebelum ditutup, saya ingatkan lagi untuk resume pengajian, silakan dikirim ke emailnya Ami,
@toyota.co.id, ditunggu sampai hari Senin ya. Semoga ini salah satu ikhtiar kita juga untuk membuat catatan kita dari ilmu-ilmu yang terserak kemudian kita satukan dalam catatan-catatan kita, dan yang kemudian menjadi catatan akhir dari kajian kita. Sebetulnya saya lihat juga Pak Afrili, bagaimana kita bisa menahan rindu kita kepada orang tua kita dan kita bisa menumpahkannya dengan amal soleh kita, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang tua dengan berbagai karakter tadi ya. Ada orang tua yang memang harus diingatkan, dan bisa jadi juga orang tua mengingatkan kita. Namun apapun itu, mudah-mudahan ini sebagai tanda bakti kita kepada orang tua kita dan bagaimana kita bisa memuliakan mereka. Baik Ustaz, jazakallahu khair sekali lagi atas tausiahnya. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan kembali dalam keadaan yang lebih baik, dan Allah senantiasa melindungi Ustaz dan keluarga dan kita semuanya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.